Manusia Josephina Lemon NRP 2213-2601 kelas B regular 1 semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pembelajaran anatomi fisiologi tentang sistem pencernaan pada manusia yang diampu oleh Bapak Didi Harto, SKPNERS, MPD. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Pencernaan molekul merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Yang pertama, proses mekanis. Proses mekanis yaitu penguyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi. Proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Bagian rongga mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama, bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, dan bibir dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersembunyi dengan faring. Yang kedua, bagian faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada 3 bagian faring. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring adalah bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua, orofaring, yaitu bagian median atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Yang ketiga, laryngofaring adalah bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Ketiga, esofagus. Dari mulut, makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari 1 atau 3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian, akan terjadi gerakan peristatik. Makanan terdorong menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Yang pertama, selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat disebut juga rugae. Kedua, lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis. Yang ketiga, lapisan otot miring atau musculus obliqua. Yang keempat, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Yang terakhir, lapisan jaring ikat atau serosa. Bagian lambung. Bagian lambung memiliki beberapa bagian. Yang pertama, fundus atau bagian yang menonjol ke atas. Yang kedua, korpus atau badan. Ketiga, antrum pilorus membentuk sphincter pilorus.
Yang keempat, kurvatura minor di sisi kanan lambung. Yang kelima, kurvatura mayor di sisi kiri lambung lebih panjang dari kurvatura minor. Yang terakhir, osteokardiak. Fungsi lambung yang pertama, motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Yang kedua, sekresi enzim pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim renin membentuk protein susu. Yang ketiga, HCl berfungsi mengasamkan makanan. Desinfektan merangsang keluarnya hormon sekretin yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon koleksitokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Enzim lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak gliserida. Yang ketiga, sekresi faktor intrinsik adalah vitamin B12 berfungsi dalam pembentukan eritrosit. Yang keempat, sekresi mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Berikutnya, usus halus. Usus halus atau intestinum minor merupakan bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus menerima sel-sel makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Ada pula getah usus. Pada mukosa usus halus terdapat kelenjar yang menghasilkan getah usus yang menyempurnakan makanan. Yang pertama, enterokinase mengaktifkan enzim proteolitik dari getah pankreas. Eripsin menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Laksai mengubah laktosa menjadi monosakarida. Maltose mengubah maltosa menjadi monosakarida. Sukrose mengubah sukrosa menjadi monosakarida. Di sini ada bagian usus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Lapisan usus halus dari dalam keluar. Lapisan mukosa, lapisan otot sirkular atau muskulus sirkular, lapisan otot memanjang atau muskulus longitudinal, lapisan serosa. Yang pertama, duodenum. Duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Di duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi mengemuluskan lemak dengan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan amilase atau mencerna hidrat arang menjadi disakarida, tripsin atau mencerna protein menjadi asam amino. Lipase mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Ketiga, ileum. Ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 4-5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh jonjot usus, asam amino dan glukosa, vitamin, mineral, dan akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfe. Berikutnya, usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air
membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan ditinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Terakhir, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limpa keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan bagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.